Baiklah, sekarang kita mau membahas operasi matriks. Jadi, operasi dalam matriks itu ada beberapa. Yang pertama, penjumlahan matriks. Untuk penjumlahan matriks ini, syaratnya adalah ordo kedua matriks tersebut harus sama. Ya, kalau misalnya 2 kali 2 berarti penjumlahnya juga 2 kali 2 dan seterusnya. Nah, di sini cara menjumlahkannya adalah yang seletak dijumlahkan dengan matriks yang seletak. Misalnya di sini A11 baris pertama kolom pertama dijumlahkan dengan B11 baris pertama kolom pertama, ya. Di sini A11 ditambah B11. Begitu selanjutnya yang ini A12 A baris pertama kolom kedua. Ini kan baris pertama kolom kedua. Kemudian dijumlahkan dengan B yang baris pertama kolom kedua. Ini ya, A12 ditambah B12. Begitu selanjutnya A21 baris kedua kolom pertama dijumlahkan dengan B yang baris kedua kolom pertama. Nih. Kemudian yang selanjutnya A22 baris kedua kolom juga kedua dijumlahkan dengan B yang baris kedua kolom kedua. Nah, seperti itu. Contohnya, misalnya di sini ada matriks 3 kali 2 dijumlahkan dengan matriks yang sama 3 kali 2, 3 baris 2 kolom, ya. Berarti ingat, baris pertama dijumlahkan dengan kolom pertama 1 ditambah 2. Kemudian baris pertama lagi dijumlahkan dengan kolom kedua 2 ditambah minus 1. Jadi kalau misalnya ada minus seperti ini, dibuat dulu tambahnya, baru dibuat di dalamnya minusnya supaya tidak salah menjumlahkan. Nah, kemudian ada yang ke baris kedua, ya, 3, di sini 3 ditambahkan dengan 0, kemudian baris kedua lagi kolom kedua 0 ditambahkan dengan baris kedua lagi kolom kedua yang di B nya 4, ya. Selanjutnya minus 1 yang ini dijumlahkan dengan 6, minus 1 tambah 6, kemudian 4 ditambahkan dengan minus 3, 4 ditambah minus 3. Nah, kita cari hasilnya, 1 tambah 2 hasilnya 3, 2 ditambah min 1, 2 ditambah hutangnya 1 ini berarti dibayar, ya, dengan si 2, berarti sisa 1. Nah, kemudian 3 ditambah 0 pasti 3, kemudian 0 ditambah 4 itu 4. Nah, minus 1 ditambah 6 berarti utang 1, karena ini plus jadi 5, ya. Kemudian 4 ditambah minus 3, jadi utangnya 3, uangnya ada 4, berarti sisanya 1. Nah, saya harap itu masih ingat, ya, pelajaran di SD atau SMP sih itu, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menjumlahkan B dengan C itu nggak bisa karena tidak sama ordonya. Jadi dibilang tidak terdefinisi karena ordo kedua matriks itu berbeda. Yang satu 3 kali 2, yang kedua 2 kali 3, ya. 2 baris 3 kolom, yang ini 3 baris 2 kolom. Jadi ngitungnya itu dari barisnya dulu, ya, baris kali kolom. Nah, kemudian sama untuk pengurangan matriks. Di sini rumusnya adalah A kurang B itu artinya A ditambah minus B. Jadi jangan langsung dikurangkan, ya. Tapi A ditambah dulu dengan B yang diminuskan. Nah, kenapa dibuat begini? Supaya tidak terjadi kesalahan. Coba kita lihat. Berarti yang baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, di sini B-nya kita jadikan minus, ya. Berarti penjumlahannya atau pengurangannya A yang baris pertama kolom pertama ditambahkan dengan yang B baris pertama kolom pertama tapi diminuskan.
Begitu selanjutnya ya, baris pertama kolom kedua, yang B-nya baris pertama kolom kedua, selanjutnya yang baris kedua kolom pertama, dan baris kedua kolom pertama yang di B-nya diminuskan ya. Nah, contoh ini tadi kita masih pakai yang di atasnya ya. Yang A dan B yang ada di sini tadi kan udah kita jumlahkan. Sekarang kita mau kurangkan. Nah, begini caranya. Ini kan tadi 1 ya kan? 1 ditambahkan dulu. Jadi dibuat tambah dulu, baru di sini 2 kan. Nah, ini ya, ini sama ini. Sekarang kita buat 2-nya itu menjadi minus. Kenapa? Karena tadi pengurangan. Jadi B-nya itu diminuskan. Nah, kalau B-nya memang minus, contohnya ini kan berarti 2 ditambah minus 1. 2 ditambah, nah minus tambah lagi minus ya. Ingat ya, kalau dia positif dijadikan negatif. Berarti kalau dia negatif ditambahkan lagi dengan negatif, berarti negatif 1. Nah, negatif sama negatif jadi positif ya. Nah, jadi di sini 2 ditambah, tambahnya ini tetap 2 ditambah min 1-nya kan udah jadi positif. Nah, jadi positif 1. Nah, seperti itu. Itulah alasannya kenapa di sini dibuat minus supaya tidak salah dalam mengurangkan. Nah, kemudian selanjutnya berarti di sini 3 ya. 3 ditambah minus 0. Minus 0 kan nggak ada ya, tetap 0 ya. Berarti 3 hasilnya. Nah, kemudian di sini 0 ditambahkan dengan 4 sama ya, 0 ditambah 4 minus 4 ya, minus 4 seharusnya. 0 ditambah minus 4 karena dia positif dijadikan minus. Ini nanti kita bahas, tunggu dulu yang ini dulu. Nah, ini minus 1 tetap ya, jangan diganggu gugat kalau yang di sininya karena bukan minus A ya. Minus 1 ditambah minus 6. Nah, ini tadi kan awalnya 6, sorry ya, ini bukan minus, ini tutup kurungnya, jadi ini positif. Minus 1 ditambah minus 6, kemudian 4 ditambah minus 3, minus 3 sama seperti yang tadi menjadi positif 3-nya. Nah, sekarang kita bahas. 1 ditambah minus 2, utangnya 2, duitnya cuma 1, berarti dia masih utang 1. Kemudian 2 ditambah 1 jadi 3. Kemudian 3 ditambah 0 berarti hasilnya 3. Nah, tapi kalau 0 ditambahkan minus 4 jadi minus 4 ya. Kemudian di sini minus 1 ditambah minus 6, minus sama minus jadi minus 7. Jadi kalau minus sama minus itu bisa jadi positif itu kalau kali ya, kalau kali. Nah, ini kan kali nih. Kenapa? Karena di dalam kurung. Ya, minus ketemu minus. Jadilah dia positif. Tapi ini penjumlahan ya. Minus 1 utangnya, nambah lagi dia ngutang lagi minus 6. Jadi minus 7. Ingat ya, yang minus sama minus jadi plus itu perkalian. Ya, tapi kalau penjumlahan minus 1 ditambah lagi minus 1 itu jadi minus 2 gitu ya. Nah, di sini 4 tambah 3 berarti 7. Nah, masih ada beberapa sebelum kita masuk ke perkalian, yaitu trace. Trace matriks adalah hasil penjumlahan diagonal utama dari matriks. Nah, karena kita berbicara tentang diagonal utama, berarti matriksnya harus bujur sangkar, ya. Matriks bujur sangkar udah kita pelajari, yaitu matriks yang barisnya sama dengan kolomnya. Kalau barisnya 3, kolomnya 3. Barisnya 4, kolomnya 4. Baru dapat diagonal utamanya. Jadi trace matriks itu adalah menjumlahkan diagonal utama ini. Tuh ya. Nah, jadi contoh hitunglah trace A jika A-nya ini. Nah, trace-nya berarti ambil 3 ditambahkan minus 2 ditambahkan dengan 6 dapatlah 7. Ini sangat gampang untuk trace ya. Nah, selanjutnya perkalian matriks dengan skalar. Skalar bukan skala ya, skalar. Skalar itu adalah suatu angka. Suatu angka yang kita ketahui. Misalnya gini. Saya punya stok beras. Berasnya pada bulan Januari 5 kilo, pada bulan Februari 7 kilo, pada bulan Maret 8 kilo. Nah, itu kan ada
list jumlahnya. Kalau dikalikan dengan skalar, skalar di sini adalah harga beras tersebut. Nah, sebuah angka atau suatu angka yang dikalikan dengan seluruhnya. Nah, seperti itu. Jadi hanya satu angkanya, itu namanya skalar. Di sini contohnya kita punya skalar 6. Nah, jadi contohnya tadi kayak harga itu, karena dia tetap. Nah, ini juga angkanya tetap 6. 6 ini mau kita kalikan dengan matriksnya. Nah, matriksnya ini ada matriks A. Ini yang A-nya ya. Kita mau kalikan, yang ini A-nya. Nah, berarti kita tinggal kalikan dengan si 6 tadi. 6 dikali 3, 6-nya dikali 3, 18. Tinggal kalikan. 6 dikali 5, min 5 berarti min 30. 6 dikali 2, min 12. 6 dikali min 2, min 12. 6 dikali 4, 24. 6 dikali 0, 0. 6 dikali 1, 6. Nah, itulah dia skalar ya. Satu buah angka atau satu buah variabel yang dikalikan dengan sebuah matriks. Nah, nanti kita ketemu lagi dengan skalar. Nanti kamu banyak ketemu dengan skalar ini di perhitungan-perhitungan di semester 5 di matematika diskrit. Ini mudah-mudahan dipahami. Kita mau masuk ke perkalian antar matriks di video berikutnya.